Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas final ekstrakurikuler 2 karya tulis ilmiah. Yang pertama, definisi karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun secara sistematis dengan metode tertentu, serta isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Adapun jenis-jenis karya tulis ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Adapun struktur umum dalam penulisan karya tulis ilmiah yaitu bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Bab 2, tinjauan pustaka yang berisi tentang landasan teori dan kajian pustaka. Pada bab 3, metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, jenis data dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data. Pada bab 4, berisi tentang hasil dan pembahasan. Yang terakhir, bab 5, penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis. Baik, abstrak merupakan sebuah tulisan singkat berupa ringkasan yang lebih rinci mengenai kegiatan penelitian. Abstrak ini biasanya berada pada bagian awal penulisan karya ilmiah. Abstrak dianjurkan dalam sebuah karya ilmiah karena berfungsi sebagai gambaran umum mengenai isi dari penelitian. Selain itu, abstrak juga berfungsi untuk memudahkan para pembaca dalam memahami secara garis besar penelitian tersebut. Dalam penulisannya, abstrak ditulis menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa induk dan bahasa global. Bahasa induk yang dimaksud dalam hal ini adalah bahasa di mana penelitian tersebut dilakukan. Contohnya kita yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sedangkan bahasa global yang dimaksud dalam hal ini biasanya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Format dalam penulisan abstrak mungkin dapat berbeda-beda pada setiap institusi pendidikan, baik itu penulisan abstrak untuk skripsi, tesis, ataupun jurnal. Namun, umumnya format penulisan abstrak dalam sebuah karya ilmiah yaitu yang pertama, judul. Judul ini biasanya ditulis menggunakan huruf kapital dengan cetak tebal. Dan yang kedua adalah identitas peneliti, meliputi nama peneliti yang kemudian biasanya juga mencantumkan nama dosen pembimbing dengan nama institusi pendidikan. Dan yang ketiga adalah isi keseluruhan dari penelitian. Dalam hal ini meliputi latar belakang, metode penelitian, dan hasil penelitian yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Dalam penulisannya, abstrak ditulis kurang lebih setengah sampai 1 halaman atau sekitar 300 kata dengan spasi 1,0. Dan yang terakhir adalah melengkapi penulisan abstrak dengan 3-5 kata kunci pada bagian akhir. Baik, selanjutnya saya Fadila Padani akan membahas mengenai bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan, seluruh isi di dalamnya mengenai pengenalan topik masalah yang akan kita ambil dan juga teliti. Adapun isi dari bab 1 pendahuluan yaitu pertama ada latar belakang, kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan, dan yang keempat ada manfaat. Pertama, pada bagian latar belakang. Apa sih itu latar belakang? Latar belakang adalah uraian singkat mengenai gagasan mengapa topik tersebut ingin diangkat menjadi karya tulis ilmiah serta didukung oleh informasi dan data yang cukup. Semisal kita mengambil topik mengenai pembuatan aplikasi untuk mengoptimalisasi pelayanan publik di masa pandemi COVID-19. Mengapa hal itu diajukan? Karena guna masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor atau instansi terkait untuk melakukan pelayanan publik agar penyebaran COVID-19 dapat diatasi. Lalu yang kedua ada bagian rumusan masalah. Rumusan masalah adalah uraian pertanyaan masalah yang akan dibahas. Pada bagian perumusan masalah ini umumnya diajukan sekitar 3-5 pertanyaan. Dan yang ketiga adalah tujuan. Tujuan adalah proses penelitian dari rumusan masalah. Tujuan berupa pernyataan dari rumusan masalah yang telah kita ambil. Dan yang keempat yaitu manfaat. Manfaat adalah uraian manfaat yang diperoleh setelah dilakukannya penelitian serta memberitahu kepada pembaca manfaat yang telah diperoleh. Sekian dari saya. Terima kasih.
Tinjauan pustaka dan daftar pustaka adalah dua hal yang berbeda. Tinjauan pustaka adalah sebuah ringkasan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Tinjauan pustaka dapat menjadi petunjuk bagi peneliti untuk menentukan mana yang relevan dan tidak relevan bagi penelitiannya. Adapun fungsi dari tinjauan pustaka, yang pertama yaitu untuk mengkaji sejarah permasalahan, yang kedua untuk membantu pemilihan prosedur penelitian, yang ketiga untuk membantu mendalami landasan teori yang berkaitan dengan masalah, yang keempat untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya, yang kelima adalah untuk menghindari duplikasi penelitian, dan yang terakhir adalah untuk membantu menunjang perumusan permasalahan. Adapun tata cara dari pembuatan tinjauan pustaka, yang pertama adalah membuat outline tentang informasi yang dibutuhkan, yang kedua mencari informasi dari berbagai sumber atau literatur, yang ketiga adalah menjelaskan kembali menggunakan bahasa sendiri atau parafrase. Dalam penulisan tinjauan pustaka ada 4 langkah yang dapat kita jadikan sebagai acuan. Yang pertama adalah mencatat data, yang kedua mencari intisari, yang ketiga membuat perbandingan, dan yang terakhir adalah menganalisa. Bahan-bahan yang terdapat dari tinjauan pustaka ini dapat kita ambil dari berbagai sumber, seperti dari buku teks, dari abstrak penelitian sebelumnya, dari tesis dan skripsi, maupun dari media elektronik dan internet. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik penelitian kualitatif. Sebelum melangkah lebih jauh, akan lebih baik jika kita mengetahui definisi dari penelitian kualitatif itu sendiri. Menurut Sugiono tahun 2018, teknik kualitatif merupakan suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Kemudian berdasarkan hipotesis tersebut, maka dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Untuk tahapan-tahapan dalam penelitian kualitatif terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu pengumpulan data, di mana proses pengumpulan data di riset kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan. Untuk pengumpulan data itu sendiri dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan. Kemudian yang ketiga yaitu reduksi data dan kategorisasi, di mana peneliti memilih data mana saja yang paling relevan untuk dipakai dalam mendukung penelitian. Data kualitatif bisa diperoleh dari wawancara dan observasi. Yang ketiga yaitu display data, di mana peneliti merancang deretan dan kolom sebuah matriks data kualitatif dan menentukan jenis maupun bentuk data yang akan dimasukkan di kotak-kotak matriks tersebut. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan, di mana isi dari kesimpulan tersebut harus mencakup semua informasi penting dalam penelitian. Baik, langsung saja. Penelitian kuantitatif menurut Creswell yaitu penelitian kuantitatif sebagai upaya untuk menyelidiki masalah, di mana masalah tersebutlah yang mendasari peneliti mengambil data, menentukan variabel, dan kemudian diukur dengan angka agar bisa dilakukan analisa sesuai prosedur statistik yang berlaku. Kemudian tujuan dari penelitian kuantitatif ini yaitu untuk membangun hubungan yang memiliki keterhubungan antara fenomena alam yang akan diteliti. Kemudian bertujuan penting dalam melakukan pengukuran yang hasilnya sangat membantu dalam melihat hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dengan hasil data secara kuantitatif. Adapun tujuan lainnya itu untuk membantu menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Kemudian karakteristik penelitian kuantitatif yaitu berfokus pada masalah khusus, kemudian berorientasi pada proses, kemudian peneliti merupakan instrumen dasar dalam pengumpulan data dan hasilnya harus berkredibilitas, auditabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas yang mana keabsahan data dapat dilihat. Adapun jenis metode penelitian kuantitatif yaitu metode komparatif yang lebih mengarah pada pembedaan variabel yang diteliti. Kemudian metode deskriptif yang lebih mengarah pada penggambaran subjek-objek penelitian tanpa rekayasa. Kemudian metode korelasi yang lebih mengarah pada penggambaran persamaan dan perbedaan dua atau lebih hasil penelitian dengan tujuan agar hasil penelitian lebih spesifik dan jelas. Terakhir yaitu langkah-langkah melakukan penelitian kuantitatif yaitu pertama,
membuat rumusan masalah, yang kedua menentukan landasan teori, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat pengumpulan data, yang kelima menganalisa data, dan keenam membuat kesimpulan. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya beralih pada struktur karya tulis ilmiah selanjutnya, yakni pembahasan. Pembahasan pada karya tulis ilmiah itu sendiri berada pada bagian bab 4 setelah dilakukannya beberapa metode-metode penelitian. Nah, hasil dari metode penelitian inilah yang akan dipaparkan pada bagian ini dan akan menjawab semua rumusan-rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Hasil yang disajikan pada bab ini berupa data atau fakta yang diolah dalam bentuk narasi, deskripsi, tabel, gambar, grafik, dan lain sebagainya. Tak lupa juga setelah menganalisis data atau fakta, diperlukannya landasan teori seperti pendapat para ahli yang berkaitan sebagai bentuk penguat atas dasar analisis tersebut. Pada dasarnya, pembahasan yang baik adalah pembahasan yang dapat memberikan penjelasan akan pentingnya keseluruhan makalah, terutama hasil penelitian sebagai bentuk penambah pengetahuan baru. Oleh karena itu, di dalam pembahasan, penulisan harus jelas, data terperinci, dan tidak boleh keluar dari topik. Pembahasan sangat diperlukan pada suatu laporan penelitian karena di dalam pembahasan dapat menafsirkan dan menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dapat dicapai dan apa saja temuan-temuannya yang dirangkum dalam sebuah kumpulan pengetahuan baru yang telah mapan. Sekian atas materi dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai bab 5 yaitu penutup. Pada bagian penutup sebuah karya tulis ilmiah, terdapat sebuah simpulan dan kesimpulan yang berisi dan berkaitan dengan pembahasan yang telah dibahas pada bagian isi. Nah, banyak yang belum mengerti perbedaan antara simpulan dan kesimpulan. Jadi, yang digunakan dalam sebuah penutup karya tulis atau bacaan itu adalah simpulan. Apa itu simpulan? Simpulan adalah akhir atau penutup dari sebuah bacaan atau karya tulis dan berisi ide-ide pokok. Dalam penulisan simpulan tidak boleh terlalu panjang dan bertele-tele agar pembaca bisa dengan mudah memahami dan mengetahui inti dari karya tulis kita. Sedangkan kesimpulan adalah rangkuman dari sebuah karya tulis atau bacaan. Di dalam simpulan karya tulis terdapat sebuah saran. Apa perbedaan antara saran dan rekomendasi? Jadi, saran itu merupakan pendapat pribadi tetapi sifatnya lebih informal. Sedangkan rekomendasi adalah pendapat pribadi tetapi sifatnya lebih formal. Mengapa? Karena pendapat itu telah teruji dengan data-data yang ada. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan daftar pustaka dan penggunaan lampiran. Daftar pustaka merupakan sebuah daftar yang memuat kumpulan-kumpulan referensi yang kita gunakan dalam karya tulis yang kita buat. Contoh referensi yang saya maksud di sini adalah makalah, buku, jurnal ilmiah, maupun jenis-jenis karya tulis lainnya yang mengandung data yang valid dan terpercaya. Keberadaan daftar pustaka dalam sebuah karya tulis itu sangat penting. Alasan mengapa saya mengatakan bahwa keberadaan daftar pustaka dalam karya tulis itu penting, karena dengan adanya daftar pustaka, hal itu dapat menghindari kita dari tindakan plagiat atas karya tulis orang lain. Dan dengan adanya daftar pustaka, hal itu menandakan bahwa kita menghargai karya orang lain yang sedang kita kutip dalam karya tulis kita. Selain itu, dengan adanya daftar pustaka pada karya tulis kita, hal itu menandakan bahwa karya tulis kita telah memenuhi etika penulisan karya ilmiah. Ada beberapa jenis gaya penulisan daftar pustaka, dan salah satu gaya penulisan yang paling umum digunakan yaitu gaya penulisan Harvard Style. Selanjutnya yaitu penggunaan lampiran. Lampiran dalam karya tulis ilmiah berfungsi hanya sebagai dokumen tambahan. Contohnya seperti foto-foto selama penelitian di lapangan, daftar riwayat hidup penulis, tabel, grafik, dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu dilampirkan untuk menggambarkan hasil penelitian dan memperjelas karya tulis yang sedang dibuat. Lampiran pada karya tulis ilmiah seperti makalah biasanya terletak di bagian belakang atau akhir dari makalah yang bersangkutan. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.